Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua puasanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik lancar. Pak. Lancar, Pak. Jadi di pertemuan mata pelajaran kali ini, materinya kan sudah kemarin tentang IoT. Jadi sekarang kita masuk di smart home, smart city, dan smart device. Sebelumnya itu saya mau absen dulu. Di sini ada beberapa orang, ada 7 orang yang sudah ikut berpartisipasi. Yang dimana ada Ismira Amusa Putri, Karmila, Ismi Afni, Irma Mawarni, Karmila 2, Marwan Kamarudin, dan Mufliha Qanita. Selanjutnya saya share materinya untuk kita bahas. Iya Pak. Baik Jadi, Pak. oke, sudah saya share. Sudah kelihatan? Belum Pak, belum. Jaringan Pak. Sudah Oke, Pak. sudah, oke. Oke Pak, sudah. Yang lain bagaimana? Sudah Pak. Oke, jadi di pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yang dimana mencakup itu smart home, smart city, dan smart device. Ada pertanyaan pemantik. Kan di sini sudah Ki belajar tentang IoT. Jadi yang saya mau tanyakan itu, seberapa sering Ki menggunakan perangkat pintar dalam sehari-hari, dan bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Anda? Mungkin ada yang bisa menjawab, salah satu dari peserta atau adik-adik sekalian. Coba, satu orang. Saya Pak, Ya, silahkan. Marwan. seberapa sering saya menggunakan perangkat pintar dalam sehari itu hampir setiap menit saya menggunakannya, kecuali tidur. Coba kasih tahu apa perangkat yang biasa digunakan. Smartphone Pak. Smartphone, baik. Yang lain bagaimana? Apakah ada? Sama, Pak. Sama Pak. Smartphone ya, yang lainnya. Tidak ada yang pakai smartwatch atau apa yang biasa dipakai untuk lari? Jarang Pak, smartwatch. Tidak terlalu bagaimana sekali. Oh, oke. Selanjutnya, sini adapun pengertian dari smart home sendiri. Smart home merupakan teknologi jaringan komputer yang berkembang pesat, yang dimana menciptakan solusi inovatif seperti smart home, smart city, dan smart device. Smart home sendiri merupakan salah satu konsep yang terus dikembangkan agar dapat dipergunakan dan mempermudah kehidupan manusia. Secara umum, pengertian smart home adalah sebuah perangkat teknologi jaringan elektronik yang terintegrasi antara perangkat elektronik dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Saya mau tanya juga di sini lagi, ada yang di rumahnya sudah pakai smart home, penerapan smart home? Tidak. Tidak ada. Masa tidak ada? Siapa tadi? Coba. Lampu otomatis, Pak, yang pakai remote. Ya. Itu salah satu contoh penerapan smart home di rumah. Jadi lampunya itu bisa kita atur menggunakan remote ataupun aplikasi yang ada di HP kita. Jadi kita bisa setting bagaimana kapan lampu itu bisa dinyalakan. Jadi semisal kalau malam kita sedang ada di luar rumah, kita bisa set dari luar jam sekian lampu rumah harus nyala. Mungkin seperti itu contoh gambaran dari smart home. Baik, selanjutnya adapun kelebihan-kelebihan dari smartphone. Yang pertama itu pemakaian energi lebih hemat dan terkontrol, yang dimana akan lebih mudah mengontrol penggunaan energi untuk menjalankan perangkat elektronik di rumah. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan rumah, yang dimana teknologi sensor yang disematkan pada smart door lock atau smart kamera CCTV yang dipasang di luar rumah bisa diandalkan untuk mendeteksi gangguan keamanan rumah. Yang ketiga, pekerjaan rumah jadi lebih mudah dan efisien. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, dapat membantu kita untuk menyalakan lampu yang ada di rumah jika kita sedang berada di luar. Anda bisa mempercayakan smart vacuum cleaner untuk membersihkan lantai seisi rumah dan dengan dijadwalkan sesuai lewat aplikasi. Yang keempat, kualitas hidup semakin meningkat, yang dimana kualitas hidup dipastikan akan meningkat seiring dengan kemudahan dalam beraktivitas di dalam rumah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari smart home itu sendiri. Yang pertama, tidak seluruhnya perangkat
pintar itu atau smart home itu kompatibel, yang dimana beberapa perangkat pintar terkadang membutuhkan tenaga ahli untuk memproses instalasinya agar dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, dalam pemanfaatan smart home sendiri ini menggunakan biaya pemasangan yang relatif mahal, dan alat-alat yang digunakan juga itu sangat mahal, yang dimana harga setiap produk yang digunakan dalam setiap smart home cenderung pricey atau harganya sangat mahal. Yang ketiga, risiko kegagalan teknis pada perangkat. Perangkat apapun berbasis teknologi memiliki potensi alami kerusakan fisik maupun sistem apabila tidak di-maintain dengan baik dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, di sini smart city. Adapun smart city ini atau kota pintar adalah konsep pengembangan teknologi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas hidup produknya. Smart City mengintegrasikan berbagai sistem seperti transportasi, energi, keamanan, dan layanan publik untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Jadi saya ingin bertanya lagi, ada yang tahu bagaimana salah satu contoh penerapan Smart City itu? Ada mungkin yang bisa jawab? Penerapan Smart City bagaimana? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, silahkan Marwan. Bagaimana masa menurut Marwan saya terus? penerapan smart city itu seperti segala hal instansi itu sudah dilakukan secara digital. Oke, oke, oke. Ya, betul. Jadi salah satu contoh penerapan Smart City itu yang dimana setiap pengurusan berkas sudah tidak ada lagi yang dibilang fotokopi. Seperti fotokopi KTP, fotokopi KK. Salah satu contoh yang paling umum di negara kita itu ya itu seperti itu, fotokopi KK, KTP yang harusnya sudah tidak perlu lagi ada seperti itu karena sudah ada yang dibilang aplikasi IKD kalau tidak salah. Selanjutnya, ciri-ciri dari Smart City sendiri, pemanfaatan teknologi digital menggunakan Internet of Things, yang dimana Internet of Things ini sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Big Data dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengelola infrastruktur kota, efisiensi energi dan transportasi, sistem transportasi cerdas dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan, peningkatan layanan publik, yang dimana menggunakan teknologi untuk memperbaiki pelayanan perintah seperti e-government, sistem pembayaran online, dan pengelolaan sampah berbasis sensor. Seperti yang dijelaskan tadi dari teman-teman kalian. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat, yang dimana masyarakat dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengelolaan melalui aplikasi dan platform digital. Selanjutnya, keamanan dan pengelolaan data, yang dimana sistem keamanan kota yang berbasis teknologi seperti CCTV berbasis AI dan analitik data untuk pencegahan kejahatan. Selanjutnya, adapun beberapa indikator dari Smart City sendiri. Yang pertama, Smart Economy. Yang kedua, Smart People. Yang ketiga, Smart Governance. Yang keempat, Smart Mobility. Yang kelima, Smart Environment. Dan yang terakhir, Smart Living. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang smart device itu sendiri. Yang dimana smart device ini atau perangkat pintar adalah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan komputasi, konektivitas, dan otomatisasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara lebih efisiensi dan interaktif. Smart device sendiri dapat dihubungkan dengan jaringan internet atau perangkat lain untuk memudahkan pengguna dalam berbagai aktivitas. Smart device sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mobile device dan desktop device. Lagi di sini saya ingin bertanya, ada yang bisa kasih saya contoh dari smart device sendiri? Mungkin adik-adik atau teman-teman yang lain, bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh tentang smart device-nya, bagaimana? Saya Pak, Ya, Marwan lagi. Silahkan. salah satu contoh smart device itu kacamata pintar. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana cara penggunaan dari kacamata pintar itu sendiri? Mungkin teman-temannya bisa dikasih gambaran. Kacamata pintar itu yang salah satunya saya tahu itu adalah Google Glasses. Google Glasses itu dia kita dapat mengontrolnya melewati remote
ataupun ada juga yang versi canggihnya yang menggunakan retina mata, yaitu kita bisa mengendalikan AC dengan kacamata pintar tersebut. Baik. Oke, selanjutnya dari aspek tadi terdapat smart device ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu mobile device yang dimana terdiri dari smartphone, smartwatch, handheld console, PDA atau personal digital assistant, dan digital kamera. Saya kasih gambaran contoh sendiri. Smartphone itu ya Android yang biasa kalian gunakan seperti ini. Smartwatch itu jam tangan yang dimana kita dapat menghubungkan antara jam tangan tersebut ke HP kita. Handheld console sendiri itu seperti joystick yang biasa kita gunakan dalam bermain game. Selanjutnya PDA atau personal digital assistant itu seperti Google Assistant yang ada di rumah-rumah yang dimana dia bisa melakukan rekognisi suara yang dapat mengenali suara kita, cukup memberikan perintah menggunakan suara. Sedangkan digital kamera itu sendiri yang saat ini saya gunakan pada Zoom saat ini. Selanjutnya adapun desktop device yang dimana itu sendiri laptop, smart TV, all-in-one PC, smart display, dan game konsol. Mungkin hasil diskusinya sangat bagus semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan materi tentang smart city, smart home, dan smart device. Jadi mungkin untuk pertemuan itu sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.